ada satu utusan rombongan tamu dari Najran. Najran adalah satu tempat antara Mekah dengan Yaman. Mereka dari kaum Nasara yang datang mendengar berita dari orang-orang Nasara yang ada di Habasyah. Jadi berita tentang baginda Nabi sudah kemana-mana, termasuk ini orang dari suku Najran ini kemudian mereka datang kepada baginda, rombongan kurang lebihnya 20 orang, dan mereka beriman semuanya. Pertama datang saja untuk melihat berita yang selama ini didengar, kemudian masuk Islam. Disebutkan fi sanatil ashirati, di tahun yang ke-10, wafada alaihi wafdun, ada rombongan, datang rombongan tamu kunjungan min Nasara Najran, dari kaum Nasara dari Najran, bukan dari Habasyah, dari Najran. Hijrahnya ia ke Habasyah, tapi ini orang Nasara Najran. Balaghahum khabaruhu min muhajiril Habasyati, dan sampainya berita balaghahum khabaruhu, jadi sampai kepada mereka berita tentang Nabi min muhajiril Habasyati. Sebagian menceritakan bahasanya orang-orang yang hijrah ke Habasyah itulah yang menceritakan. Ada sebagian mengatakan bahwa di antara orang Nasrani dengan orang Nasrani juga ada komunikasi. Jadi Raja Habasyah itu yang Nasrani tentu memberitakan berita besar yang datang kepadanya, bahwa itu ada datang rombongan dari Mekah yang membawa berita tentang datangnya Nabi Muhammad. Wa kanu 20 rajulan, mereka 20 orang laki-laki. Wa qara alaihimur rasulul Qur'an, Nabi membacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an. Fa amanu kulluhum, dan mereka semuanya beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat mereka masuk Islam ada yang marah. Fa wabbahahum Abu Jahlin, Abu Jahal yang marah-marah. Karena Abu Jahal itu pembesar yang ada di Mekah sana. Dugaannya tamu ini adalah tamu agama, tamu untuk Mekah semuanya, atau paling tidak adalah untuk suku Quraisy. Rupanya datang menemui baginda dan justru malah masuk Islam. Wabakhahum, Abu Jahal ini yang mencak-mencaklah, marah, mencaci mereka ala islamihim, karena mereka telah masuk Islam. Faqalu, dan membodoh-bodohkan. Faqalu lahu, lalu mereka menjawab kepada Abu Jahal, lakum ma antum alaih, bagi kalian terserah apa yang selama ini kalian anut. Walana makhtarnah, adapun kami biarkan dengan apa yang kami pilih, yaitu mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai berkembang dakwah Nabi, tapi belum sampai kepada puncaknya, baru mulai, artinya mulai banyak yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini khulasahnya fi tilka sistanati, di tahun yang ke-10 itulah wafat alaihi ba'du Nasara, telah mendelegasikan kaum Nasara dari Najran, kelompok orang untuk bawa berita nanti dibawa kembali ke Najran, dan mereka masuk Islam. Fasami'ul Qur'ana fa aslamu, mendengar Al-Quran lalu masuk Islam. Kemudian setelah itu hikmah Rabbaniyah, hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala diberlakukan atas Nabi. Allah ambil orang-orang yang selama ini betul-betul mendukung dakwah Nabi dari dalam dan dari luar. Di dalam menguatkan nafsiyat batin Nabi, dari luar adalah menjaga Nabi.
diambil dua orang, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Abu Talib. Hikmah di balik ini semuanya, yang pertama tentunya adalah bahwasanya dakwahnya Nabi adalah dengan kekuatan Allah, dengan bimbingan Allah dan kemudahan dari Allah, bukan dari Sayyidah Khadijah dan bukan juga dari Abu Talib. Akan tapi Allah tampakkan juga di awal perjuangannya peran besar dua orang ini, yaitu Sayyidah Khadijah dan Abu Talib. Sayyidah Khadijah wafat. Disitulah akan ada satu gerakan baru lagi, dan juga nanti paman dan Nabi Abu Talib wafat, ada gerakan baru lagi, serangan kepada Nabi. Bahkan bisa dikatakan sudah dari sana sini serangannya, pintunya sudah jebol, ibaratnya sudah tidak ada lagi. Tentunya hanya Allah yang melindungi baginda Nabi. Jadi dari segala penjuru sudah tidak ada lagi yang menghalangi. Abu Talib sudah tidak ada, Sayyidah Khadijah sudah tidak ada. Maka mereka menyerang Nabi begitu mudah, tidak lagi yang menghalangi. Ad-Darsul Hadi wa Thalathun, kita baca dulu kisah wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wafatu Khadijah, wafatnya Sayyidah Khadijah. Dan zawaju Saudata wa Aisyata, dan setelah itu menikahnya baginda Nabi dengan Sayyidah Saudah dan Sayyidah Aisyah. Semoga Allah meridhai beliau-beliau. Di sanatil asyirati, di tahun 10 minan nubuwati, dari Nabi mulai diangkat jadi Nabi, tuwfiyat Sayyidatu Khadijah, wafatlah Sayyidah Khadijah. Hazina alaiha Rasul, tentu Nabi berduka. Orang yang menemani beliau dalam tempo yang panjang sekali. Lama sekali baginda Nabi ditemani Sayyidah Khadijah, 25 tahun. Dengan jerih payah awal dakwah beliau, kehilangan, duka yang sangat, lianna kanat tuhibbuh, karena Sayyidah Khadijah sangat mencintai baginda Nabi, wa tamna anhu adza Quraisy, dan yang juga menghalangi Nabi daripada diganggu oleh orang-orang Quraisy. Berduka Nabi. Dan tapi tadi kami sebutkan ada hikmah di balik ini semuanya, dan sekaligus pelajaran bagi siapapun yang ingin menyebarkan dakwah Islam. Di sana ada tantangan, dan yang akan menolong kita hanyalah Allah. Tidak terlalu bergantung kepada manusia. Dan Nabi dijadikan contoh langsung, sehingga beliau juga tidak bergantung dengan Sayyidah Khadijah dan juga kepada pamanda Abu Talib. Watazawwaja ba'da wafatiha, dan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, baginda Nabi menikah dengan Bisaudata, dengan Sayyidah Saudah ba'da an tuwfiya anha zawjuha, setelah wafat suami daripada Sayyidah Saudah. Wa kanat qad amanat billahi wa rasulihi, dan Sayyidah Khadijah termasuk orang yang sudah beriman, yani artinya dari awal-awal ini beriman. Wa khalafat aqaribaha, kemudian berbeda dengan jalur atau langkah yang dipilih oleh keluarganya yang masih banyak dalam agama mereka, dan Sayyidah Saudah masuk agama baginda Nabi Muhammad SAW. Ubadat syahrin, setelah itu aqada ala Aisyata, akad menikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abi Bakr, putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa ya fi sabiati, waktu itu Sayyidah Aisyah masih umur 7 tahun min umriha, dari umurnya Sayyidah Aisyah. Tentunya adalah banyak tujuan di balik pernikahan, dengan khususnya dengan Sayyidah Aisyah. Tentunya adalah kedekatan yang akan semakin didekatkan lagi antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Nabi SAW, karena tergolong Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang juga sangat setia menemani Nabi, mendukung Nabi dalam perjuangan Nabi. Dengan begini akan semakin dekat. Ini adalah masalah akad nikah. Tentunya
cara membaca sejarah perjalanan seorang mulia tentunya dengan hati yang mulia, pandangan yang mulia. Jangan seperti orang yang membenci Nabi, memusuhi Nabi. Jadi membaca pernikahan itu langsung hubungan naudzubillah yang mereka baca adalah seperti cara membaca diri mereka sendiri. Pernikahan dalam Islam banyak tujuan, bukan hanya saja urusan hubungan suami istri. Ada banyak yang banyak dijalin di balik pernikahan. Ada merapatkan kekeluargaan, bukan serta-merta setelah pernikahan lalu ada. Mohon maaf, ini adalah hubungan suami istri seperti yang disampaikan oleh orang-orang musuhi Islam. Jadi kalau seandainya zaman ini sudah kena HAM, anak kecil dia melanjutkan omongannya yang tidak pantas. Ini bicara tentang pernikahan Sayyidat Aisyah. Pernikahan kepada Sayyidat Aisyah, akad nikah untuk menjalin kedekatan agar semakin dekat. Bukan berarti dalam sebuah kisah pernikahan harus melakukan yang selayaknya suami istri. Ini babnya beda. Cuma di luar Islam langsung membawa kepada ini adalah termasuk adalah bermacam-macam yang dihembuskan dengan kebencian kepada baginda Nabi dan juga kepada kisah pernikahan dengan Sayyidat Aisyah. Akan tetapi ketahuilah bahwa Nabi tidak melakukan itu semuanya kecuali melalui petunjuk wahyu. Nabi tidak bisa memilih dari diri beliau sendiri, akan tapi jika ada wahyu maka baginda melaksanakannya. Adapun Sayyidah adalah cenderung wanita yang sudah usia sekali. Sudah cukup usia. Sebaliknya Sayyidah Aisyah adalah sangat belia dan anak-anak, dan beliau sangat cerdas Sayyidah Aisyah. Karena beliau adalah nanti pada akhirnya termasuk golongan orang minal muqtirin fi riwayatil ahadithi. Jadi juga ini adalah hikmah rabbaniyah. Allah persiapkan yang akan menukil berita ilmu dari Nabi, hadis Nabi, dimulai dari orang yang sifatnya kanak-kanak dan masih kanak-kanak, untuk bisa menceritakan bagaimana seorang baginda Nabi berurusan dengan istri yang masih kekanak-kanakan. Itu sebuah contoh nanti bagaimana memperlakukan Siti Aisyah. Dan Nabi dengan Sayyidah Aisyah adalah memperlakukan betul bukan sebagai istri saja, akan tapi kekanak-kanakannya pun juga masih diperhatikan, sehingga sampai dalam satu riwayat Nabi pernah berlomba lari dengan Siti Aisyah yang masih kanak-kanak. Berlomba lari. Lomba lari. Di awal-awal menang baginda Nabi, Siti Aisyah menang. Siti Aisyah menang, kalah bagi Nabi, lomba lari kalah. Kemudian di beberapa tahun berikutnya itu lomba lari lagi. Rupanya kalau anak kecil kan bisa lincah larinya, tapi di saat Siti Aisyah sudah mulai dewasa, rupanya larinya tidak secepat dulu. Kata Nabi, hadhihi bitilka, satu-satu. Dulu aku menang, sekarang kamu menang, sekarang aku yang menang. Itu meladeni dengan anak-anak kecil, istri beliau. Dan kemudian dengan bermacam-macam perilaku Sayyidah Aisyah ternyata pada akhirnya nanti menjadi contoh keluarga ideal, ya, keluarga yang indah di dalam menjalani rumah tangga. Kadang ada kekanak-kanaan Sayyidah Aisyah yang mungkin ya kekanak-kanaan berhadapan dengan seorang Nabi dengan gaya kekanak-kanaannya, dan ternyata nanti akan menjadi sebuah tuntunan bagaimana seorang suami menyikapi seorang istri yang seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada akhirnya Sayyidah Aisyah adalah orang yang wanita paling banyak membawa hadis Nabi. Jadi perawi-perawi hadis yang terbesar itu adalah diantaranya adalah Siti Aisyah. Di samping itu ada Abu Hurairah. Maka di balik ini semuanya ada rongrongan, upaya untuk menjauhkan umat dari Nabi dengan cara menghancurkan orang-orang yang membawa berita dari Nabi yang paling banyak. Sehingga nanti ada fitnah, rongrongan agar orang tidak percaya dengan Abu Hurairah dengan bermacam-macam cara. Rongrongan agar tidak percaya pada Siti Aisyah dengan menghembuskan fitnah di baliknya. Makanya tujuannya bukan sekedar Siti Aisyah saja, tetapi tidak. Tapi ada hadis yang dibawa Siti Aisyah itu jumlah ribuan. Sehingga pada akhirnya kalau sudah nggak percaya dengan Abu Hurairah, hilanglah hadis Nabi yang ribuan itu. Tidak percaya pada Siti Aisyah, hilangnya ribuan, maka tidak tersisa agama. Itu ada program proyek. Jadi mereka cerdas. Untuk menghancurkan Islam cerdas. Itu dengan cara orang-orang yang
membawa berita-berita penting ini, wahyu ini difitnah. Sehingga sekolah agama ngaku Islam, kalau disebut Abu Hurairah dia mikir Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah kan tidak lama, terhitung hanya berapa belas bulan saja, 16 atau 17 bulan. Atau akhirnya tidak lama Abu Hurairah dengan baginda. Tapi kalau orang rajin menghafal ribuan begitu mudah. Tapi ini adalah banyak fitnah dihembuskan. Siti Aisyah menemani sampai bertahun-tahun dan sampai menjadi seorang mujtahidah. Jadi adalah pionir wanita dalam dunia agama, dunia fikih adalah Siti Aisyah. Baik, wabadana setelah itu walam yatazawwad bikran ghairaha, dan Sayyidan Nabi tidak menikah dengan seorang wanita yang masih gadis kecuali Sayyidah Aisyah. Wa dakhala biha fil Madinah, kemudian baginda Nabi baru kumpul dengan Siti Aisyah di Madinah. Nanti ini kisah di Makkah, baru di Madinah setelah baginda Nabi hijrah. Ini belum hijrah, masih nanti. Kemudian ini ringkasannya fi sanatil ashirati, tahun ke-10 tufiat Sayyidah Khadijah, wafat Sayyidah Khadijah. Tazawwaja ba'daha Saudata, kemudian menikah dengan Sayyidah Saudah, Tuma Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah. Wa ya fi sabi'ati min umriha, yaitu waktu umur 7 tahun. Wa takhala biha fil Madinati, kemudian berkumpul dengan Siti Aisyah di Madinah. Ad-darsu tsani wa thalathun, pelajaran yang ke-32. Ba'da wafati Sayyidah Khadijah, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, binafi syahrin, kurang lebihnya 1 bulanan atau lebih, beberapa riwayat berbeda-beda. Yang jelas tahun yang sama. Tufi ammu Abu Talib, wah, meninggal, wafat Abu Talib. Wah, ini sedih di atas sedih. Fahazina alaihi Rasul, kemudian berdukalah baginda Nabi SAW. Summiya dzalikal amu, tahun ini sehingga disebut dengan amul huzun, tahun berduka. Li'annahu faqada fihi zawjahu wa ammah, karena baginda Nabi kehilangan istri tercintanya dan pamannya. Memberi nama tahun duka hanya karena wafatnya Sayyidah Khadijah dan Abu Talib, sepertinya perlu diperdalam pemahaman kita tentang seorang baginda Nabi SAW. Beliau punya Allah. Beliau punya Allah. Tidak mengajari berduka atas kematian berlarut-larut. Akan tapi kalau kita cermati, memang di balik wafatnya Sayyidat Khadijah dan wafatnya Abu Talib memang berduka. Nabi berduka, orang yang sangat dicintai. Namun ada yang menjadikan sebab duka dalam, tentu karena wafatnya 2 orang ini, bukan karena perginya 2 orang ini. Tapi ada hal yang menjadikan Nabi berduka, yaitu urusan menyampaikan pesan dakwah yang tersendat. Ini yang menjadikan Nabi berduka. Sehingga gelisahnya Nabi adalah urusan dakwahnya, bukan urusan wafat pamandanya dengan urusan wafat istri tercinta beliau saja, tidak. Memang dari wafatnya 2 manusia yang sangat beliau cintai inilah sehingga pada akhirnya menjadikan beliau berduka. Karena apa? Pintu-pintu dakwah yang selama ini bisa beliau lewati menjadi tertutup. Karena apa? Wafatnya Sayyidah Khadijah dan Abu Talib. Serangan semakin gencar baru. Jadi dukanya Nabi sangat tepat, beralasan, sehingga datang serangan-serangan kepada baginda Nabi SAW lebih kencang lagi. Karena bagi mereka nggak ada lagi siapa yang bahkan menolongmu, siapa yang bahkan membantumu, siapa yang akan melindungimu, siapa yang pasang dada, nggak ada lagi. Abu Talib sudah wafat, kurang lebihnya seperti itu. Wa kana ammu ya'taqidu sidqa ma jaa'a bihi Rasul. Pamannya itu yakinan apa yang dibawa oleh Nabi. Ini versi mu'allif. Ini versi mu'allif masih versi yang masih beradab. Tidak menjustis, tidak mengatakan Abu Talib wafat dalam keadaan kafir. Biarpun ini adalah pengarang ini masih di tengah-tengah.
Jadi pamannya berkeyakinan bahwasanya yang dibawa Nabi adalah benar. Illa annahu lam yantiq bisyahadati. Hanya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat ila akhir lahadatin min hayati, sampai akhir kehidupannya. Oke. Sampai di situ tidak ada masalah. Akan tapi yang menjadi masalah setelah itu ada dua cabang. Yang satu mengatakan abadi di neraka. Nah, ini yang perlu dijelaskan dengan metode yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sampai di sini betul bahwasanya tidak mengucapkan syahadat seperti layaknya orang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kemarin sudah diakui oleh dalam lesannya bahwasanya tidak aku temukan agama sebaik agama yang dibawa oleh anak saudaraku ini. Khaufan min ta'yiri Quraisy. Ini sedikit yang perlu dijelaskan. Tapi kita juga tidak menyalahkan seorang muallif pengarang karena beliau juga nukil khaufan min ta'yiri Quraisyin, karena khawatir nanti dicaci oleh orang Quraisy kalau bersyahadat. Bahkan kalau kita mau menakwili lagi, kalau takut ditakyir, takyir itu kan juga berat sekali. Bagi seorang besar itu adalah hukuman itu kan macam-macam. Ada hukuman sosial, hukuman moral, ada hukuman cambuk dan sebagainya. Kadang hukuman sosial, hukuman moral, hukuman yang sifatnya tidak diajak ngomong itu kadang lebih berat daripada dicambuk. Ya kan? Seorang istri ngomong sama suaminya, abang daripada didiamin mending saya dipukul. Ada ngomong gitu. Berarti ternyata didiamin lebih sakit daripada dipukul. Ada sebagian hukuman. Nah, bisa jadi Abu Thalib itu menjaga daripada dihukum oleh warga masyarakat Quraisy yang bakal menyakitkan, memberatkan semuanya. Sehingga masih menyimpan, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Baik, ini adalah versi-versi yang ada. Tapi versi ini masih santun, tidak ada masalah, tidak menjustis, membahas Abu Thalib di neraka dan sebagainya selamanya. Selamanya itu yang menjadi yang perlu kita sedikit cermati, ya. Seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, ada cara-cara memandang Abu Thalib dengan kajian ilmiah yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kesimpulannya adalah kalau seandainya mereka menghukumi Abu Thalib adalah tidak mengucapkan kalimat syahadat, akan tapi sangat mungkin dengan salah satu pendapat yang tiga, imannya ada di dalam hatinya, itu ada tanda-tandanya dari syair-syairnya dan sebagainya, iman di hati yang artinya tidak akan abadi di dalam neraka. Berarti tidak termasuk golongan iman indallah, biarpun di hadapan manusia tidak dikatakan sebagai ahli iman. Kemudian ini kita harus memandang Abu Thalib dengan cara semacam ini. Wa fihi unzila innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini adalah disinilah turun ayat. Ini perlu kami jelaskan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan berikan hidayah siapapun yang engkau cintai, tapi Allah lah yang akan memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Di dalam baca ayat ini di hadapan kisah Abu Thalib juga dua versi dong. Dua versi. Yang pertama adalah pamanda Abu Thalib diletakkan di sebelum walakin. Tapi bagi orang yang punya pandangan berbeda, diletakkan setelah man yasha. Biarpun kisah Abu Thalib ada. Coba. Innaka lan tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa beri petunjuk orang yang kau cintai. Abu Thalib di sini. Maka Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Tapi masih ada peluang kalau kita masukkan di belakangnya. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah akan berikan petunjuk pada siapapun yang Allah kehendaki. Dan tidak mustahil Abu Thalib termasuk yang dikehendaki. Kenapa susah? Nah, ini Abu Thalib yang dikehendaki man yasha, dan siapa yang dikehendaki? Kan begitu. Jadi maksud kami adalah jika ada orang yang mengatakan Abu Thalib di neraka selamanya, iya, itu pendapat. Akan tapi jika ada orang masih bisa berpendapat dengan cara ilmiah juga, lalu mengatakan bahwasanya Abu Thalib adalah
orang yang bakal selamat nanti kalaupun masuk neraka adalah karena tidak akan selamanya ada iman di dalam hatinya, maka pendapat ini asalkan dengan cara-cara ilmiah ya harus kita hargai dong. Seperti itu. Wa nasallahu yukhaffifa anhu ma baqiyati aqaribihi. Kita mohon kepada Allah semoga Allah meringankan Abu Thalib karena telah menolong Nabi, juga kerabat-kerabat baginda yang lainnya yang belum masuk Islam. Sah ini doa dari mu'allif, dari pengarang, sah mendoakan begitu. Akan tapi masalah kajian ilmiah tadi sudah kita sebutkan. Bagaimana kita menyikapi Abu Thalib. Baik. Al-Khulasah. Wa fi tilka sanati mata ammuhu. Di tahun tersebut, tahun 11 tadi, tahun yang ke-10, wafat pamanda Nabi SAW, wa huwa akbaru ansorihi. Beliau dianggap orang paling hebat di dalam menolong Nabi, paling besar dalam memberikan pertolongan kepada Nabi. Walam yuslim khasyata ta'iri qaumi, dan belum masuk Islam. Laki-laki ini adalah versi pengarang. Walam yuslim khasyata ta'iri qaumihi, karena takut dicaci oleh kaumnya, takut diolok oleh kaumnya. Baik, ini adalah versi mu'alif, akan tapi itu sudah kita jelaskan bagaimana cara memandang Abu Thalib dengan cara yang sudah kami sampaikan pada pertemuan lalu adalah cara ilmiah. Yang kami simpulkan, Abu Thalib adalah orang yang akan selamat pada akhirnya nanti dan tidak abadi di neraka. Kemudian idza Quraisyin di Rasul sallallahu alaihi wasallam adarsu thalathatun. Nah, ini baru mulai. Ketika belum tiga ini, idza Quraisyin, serangan orang-orang Quraisy kepada Nabi, menyakitinya orang-orang Quraisy kepada Nabi sudah mulai semakin banyak. Ba'da wafati zauji Rasul wa ammihi, setelah wafatnya istri baginda Nabi Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan juga pamanda beliau Abu Thalib, akhadat Quraisyun, baru kemudian mulailah orang-orang Quraisy tu'dir Rasul, menyakiti Nabi. Fakanu yanturuna alaihi turab, melempar debu di atas kepala mulia baginda. Yad'una usakhal hayawani, meletakkan kotoran-kotoran hayawan alaihi di atas Nabi, solati di saat Nabi solat. Bata'allaku bihi marratan, dan kadang mereka menghentikan Nabi, memegangi Nabi. Lalu mengatakan, ente engkau, waqalu lahu, dan berkata pada baginda Nabi, anta alladhi turidu an taj'ala alihata ilahan wahidan. Kamu ini yang bikin gara-gara, bikin aneh-aneh, pengen menjadikan Tuhan hanya satu. Enak banyak begini, kenapa jadikan satu? Nggak mau Tuhan hanya satu. Taqaddama Abu Bakrin wa khallasahu minhum, akhirnya dipisah oleh Abu Bakar, dilepas dari gangguan mereka. Faqala ataqtuluna rajulan ayyaqul rabbiyallah, apakah kau akan bunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Nah, ini mulai dari kisah serangan-serangan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtadda idza'u Quraisyin lin Nabi ba'da wafati zawjihi wa 'ammihi hatta hammu biqatlihi. Ishtaddu, semakin parah kuat, idza'u Quraisyin, siksaan dari orang Quraisy lin Nabi kepada Nabi pada wafati Khadijah, setelah wafatnya zawjihi, setelah wafatnya suami istri beliau ini Sayyidah Khadijah, wa 'ammi, dan pamanda beliau, hatta hammu, sehingga mereka hampir biqatlihi, membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kita hadirkan saat ini, sampai nanti Nabi pada akhirnya mencari, ya namanya diseksa, ingin mencari kelonggaran sedikit, lalu nanti akan pergi ke Taif. Dan kisah Taif ada juga kisah yang luar biasa bagi juru dakwah, untuk cari suri toladan bagi juru dakwah. Kita tunggu kisah Taif insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.